Bab 976, Ketua Sekte Jennifer, lama tidak bertemu. Di mana hukum surga? Balti Qiu sangat marah, tapi tidak ada respon dari suara planet oranye. Balti Qiu terdiam. Setelah beberapa saat, dia melihat ke planet oranye merah itu lagi dan berkata dengan serius, "Aku tahu kamu kekurangan sesuatu, jadi aku bawakan itu untuk kamu." Setelah berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan ada sebuah altar kecil di tangannya. Suara itu sedikit terkejut, "Kamu benar-benar mampu. Kamu bahkan bisa menemukan altar Fenchan." Balti Qiu bertanya, "Apakah kamu ingin melakukannya atau tidak?" Suara itu langsung berkata, "Tidak." Balti Qiu juga tidak bicara omong kosong, langsung berbalik lalu pergi. Suara itu berkata, "Tunggu." Senyuman tiba-tiba muncul di sudut mulut Balti Qiu. Pada saat ini, suara itu tiba-tiba berkata, "Kalau kamu memberikan ini kepadaku, biarpun aku tidak akan membantumu melawan Sander Ye itu, aku jamin aku tidak akan pernah membantu Sander Ye pukul kamu." Sialan. Balti Qiu tiba-tiba berbalik dan menjadi marah, "Apakah kamu gila?" "Hah?" Suara itu berkata dengan tenang, "Kalau kamu tidak memberikannya, aku akan segera memberitahu Sander Ye dan memberitahunya rencanamu yang sebenarnya, sehingga rencanamu akan gagal dan semua yang sudah kamu lakukan akan sia-sia." Balti Qiu menatap planet oranye dengan mata dingin dan niat membunuh. Suara itu berkata, "Kamu memberikannya atau tidak?" Balti Qiu berkata dengan suara yang dalam, "Kamu sedikit tidak berkarakter baik." Suara itu berkata dengan lembut, "Lagi pula tidak ada yang mengenalku, jadi apa yang aku takutkan?" Balti Qiu. Suara itu melanjutkan, "Jawab satu kalimat, berikan atau tidak." Balti Qiu terdiam, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Suara itu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Jangan berpikir untuk membunuh orang demi membungkam mereka. Kamu tahu, apalagi kamu, bahkan orang-orang di belakang kamu tidak bisa membunuhku. Kalau jalan jahat itu bisa keluar dari masalah dan mengintegrasikan kultivasi puluhan ribu kehidupan, mungkin dia bisa membunuhku." Setelah Balti Qiu terdiam beberapa saat, dia menghela nafas dengan suara rendah, "Kalau kamu melakukan ini, apakah hati nuranimu akan baik-baik saja?" Suara itu berkata, "Ketua Aula kedua, kamu harus bicara dengan hati nurani. Kamu datang ke sini untuk mencariku dengan tujuan yang tidak murni. Kamu ingin menyeretku ke bawah. Kenapa kamu tidak memikirkan hati nuranimu?" Balti Qiu melirik planet oranye dan tidak berkata apa-apa. Suara itu berkata lagi, "Aku tidak punya permusuhan dengan Sander Ye, dan aku tidak punya permusuhan dengan aliansi jalan jahat, dan aku tidak ingin bermusuhan dengan kamu, tetapi kamu datang kepada aku hari ini. Perilaku kamu sedikit keterlaluan." Masih perkataan yang sama, singkatnya, "Kalau kamu memberi aku altar, aku tidak akan membantu kalian. Kalau kamu tidak memberikannya, aku hanya bisa menjual kamu dan pergi ke Sander Ye untuk mendapatkan keuntungan." Setelah Balti Qiu terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, "Kamu lebih pintar dari sebelumnya. Aku mendapat pelajaran hari ini." Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan altar Fenchan terbang langsung ke planet oranye. Balti Qiu melirik planet oranye itu, lalu berbalik dan pergi. Tiba-tiba terdengar suara, "Ketua Aula kedua." Balti Qiu berhenti. Suara itu berkata, "Biarpun aku tahu kamu tidak mau mendengarkan, aku tetap ingin menasihati kamu. Satu-satunya yang bisa menghancurkan keluarga yang adalah..." Sebelum dia selesai berbicara, Balti Qiu sudah menghilang di ujung langit berbintang. Jelas dia tidak mau mendengarnya. Di dalam pagoda kecil, Sander Ye berdiri di bawah pohon kehidupan Tianxing, dikelilingi oleh energi spiritual berwarna hijau. Ini adalah energi spiritual dari pohon kehidupan Tianxing, dan energinya jauh lebih tinggi dari kristal abadi. Kali ini, Jinan dan Yinia berjalan ke arah Sander Ye. Jinan menjilat manisan haunya.
Dia menatap pohon kehidupan Tianxing di depannya dan berbisik, "Aku ingin tahu apa yang akan terjadi kalau aku menelan pohon ini." Sander Ye. Yinia memelototi Jinan. "Jinan, kamu ternyata punya pemikiran seperti itu, kamu benar-benar memberontak." Jinan terkekeh, "Aku hanya asal bilang saja." Sander Ye berkata, "Apa yang dilakukan ketua aula kedua?" Jinan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku baru saja mendapat kabar bahwa dia pergi ke dunia wanita cantik waktu. Ketika buah kami tiba, dia sudah tidak ada lagi." Yinia berkata, "Dia sedang mencari bantuan." Jinan mengangguk, "Ya." Setelah berbicara, dia melihat ke arah Sander Ye. Sander Ye perlahan menutup matanya, "Anyu." Saat suara itu jatuh, bayangan tiba-tiba muncul di belakang Sander Ye, itu adalah Anyu. Kali ini selain Vendiokin, Anyo juga datang. Sander Ye berkata, "Hubungi ibuku." Anyo membungkuk hormat dan berkata, "Ya." Setelah berbicara, dia diam-diam mundur. Setelah Baltikiyu meninggalkan Bima Sakti, dia sampai di pegunungan yang luas. Pegunungan tersebut bergelombang satu sama lain, dan ujungnya tidak bisa dilihat secara sekilas. Baltikiyu maju selangkah. Dengan langkah ini, dia langsung sampai ke puncak gunung. Hanya ada sebuah rumah jerami di puncak gunung. Di depan rumah jerami itu ada kebun sayur. Seorang biksu yang mengenakan kain kasar sedang mencangkul. Baltikiyu berjalan ke pintu kebun sayur dan membungkuk sedikit, "Master Guiwu, sudah lama tidak bertemu." Biksu kain kasar itu meletakkan cangkul di tangannya, menoleh ke arah Baltikiyu, dan mendesah dengan suara rendah, "Ketua aula kedua, tanah suci kecilku tidak bisa menanggung karma yang kamu bawa." Ketua aula kedua tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah buku kuno yang sudah menguning muncul di tangannya. Melihat buku kuno yang menguning ini, riak tiba-tiba muncul di mata kasar biksu itu, dan tanpa sadar dia mengencangkan cangkul di tangannya. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Ketua aula kedua berkata, "Sutra hati ditulis oleh Buddha Maha Abadi. Karena alam semesta Buddha tempat asal mula agama Buddha tiba-tiba lenyap, sutra ini juga lenyap bersamanya. Mungkin aku berjodoh dengan itu dan jatuh ke tangan aku saat itu, tapi aku tidak memiliki hubungan dengan agama Buddha, jadi kitab suci ini harus diserahkan kepada seseorang yang benar-benar terhubung." Biksu Guiwu mendesah dengan suara rendah, "Ketua aula kedua, kamu mencelakaiku." Ketua aula kedua tersenyum dan berkata, "Aku ingin membunuh seseorang. Ada 3 kultivator pedang yang sangat kuat di belakang orang ini. Master bisa menahan salah satu dari mereka untuk aku." Biksu Guiwu bertanya, "Seberapa kuat ketiga kultivator pedang itu?" Ketua aula kedua berpikir sejenak, lalu berkata, "Pasti sedikit lebih baik dari aku." Biksu Gulwu berkata dengan suara yang dalam, "Ketua aula kedua, aku adalah seorang biksu." "Kamu tidak akan berbohong kepada seorang biksu, bukan?" Ketua aula kedua berkata dengan serius, "Tentu saja." Biksu Jiwu masih ragu. Sebab dan akibat. Agama Buddha paling tabu tentang sebab dan akibat. Saat ini, selama dia menganggukkan kepalanya, dia bisa mendapatkan sutra hati ini, dia pasti bisa menerobos lagi, tapi ini juga berarti dia akan menerima sebab dan akibat berikutnya. Sebab dan akibat yang tidak diketahui. Melihat Biksu Guiwu diam, ketua aula kedua tidak terburu-buru dan hanya berdiri menunggu. Setelah beberapa saat, Biksu Jiwu tiba-tiba berkata, "Apakah ini hanya masalah penundaan waktu?" Ketua aula kedua mengangguk, "Cukup tunda sebentar." Biksu Guiwu menyatukan tangannya dan berkata, "Aku hanya bisa menundanya paling lama 1 hari. Apakah menurut kamu itu bisa?" Ketua aula kedua mengangguk, "Bisa." Biksu Guiwu mengulurkan tangan kanannya, dan sutra hati di tangan ketua aula kedua segera terbang ke arahnya. Ketika dia mengambil sutra hati, tangannya mulai bergetar, dan kegembiraan berangsur-angsur muncul di matanya. Itu asli. Ketua aula kedua tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi.
Setelah ketua aula kedua pergi, Biksu Guiwu berbalik dan berjalan ke dalam gubuk jerami. Di dalam gubuk jerami terdapat sebuah kotak emas. Dia berjalan menuju kotak itu dan dengan hati-hati membuka kotak itu. Jubah karma. Berasal dari alam semesta Buddha pada saat itu, ini adalah salah satu dari 10 harta karun agama Buddha. Jubah ini dibuat oleh seorang Buddha super di alam semesta Buddha dengan pemikiran sebab dan akibat, tetapi juga bisa menghindari segala sebab dan akibat. Biksu Guiwu dengan hati-hati mengambil jubah itu dan memakainya perlahan. Tentu saja dia masih tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh ketua aula kedua aliansi Jalan Jahat. Menurut dia, setidaknya lumayan lebih jago. Jadi, lebih baik berhati-hati. Satu hari, Biksu Guiwu melihat jubah karma di tubuhnya dan tersenyum sedikit. Setelah Baltikiyu meninggalkan puncak gunung, ketika kaki kanannya mendarat, dia sudah sampai di depan planet berwarna merah darah. Planet ini sepertinya terbuat dari darah yang membeku, memancarkan permusuhan dan niat membunuh yang sangat mengerikan. Baltikiyu memandang planet ini dan tetap diam. Alam semesta ini sangat besar, dan ada banyak master terkemuka yang tidak diketahui. Selama bertahun-tahun, dia sebenarnya sudah merekrut master di mana-mana. Dia memainkan peran yang sangat besar kenapa aliansi Jalan Jahat bisa berkembang begitu cepat. Baltikiyu memulihkan pikirannya dan tiba-tiba tersenyum. Ketua pembunuh, sudah lama tidak bertemu. Di dalam planet berwarna merah darah, sebuah suara perlahan terdengar, apakah ada barang yang kuinginkan? Baltikiyu mengangguk, dia membuka telapak tangannya, dan makam Hangdao seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Bang! Pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba muncul dari planet berwarna merah darah, dan kemudian tangan berwarna merah darah dengan kuat meraih Baltikiyu. Wajah Baltikiyu tanpa ekspresi. Ketika tangan berdarah itu jatuh dengan keras, sepotong waktu dan ruang berubah menjadi ketiadaan, dan Baltikiyu sudah berada puluhan ribu kaki jauhnya. Baltikiyu berkata dengan tenang, "Ketua pembunuh, aku tidak akan memberimu kesempatan kedua untuk mengambil tindakan." Lalu ketua pembunuh tiba-tiba tertawa, "Ketua aula kedua, aku hanya bercanda denganmu, jangan dianggap serius." Baltikiyu bertanya, "Bunuh satu orang, apakah kamu ingin melakukannya?" Ketua pembunuh segera berkata, "Lakukan." Baltikiyu mengangguk, "Temui aku dalam 3 hari." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Namun saat ini, aura mengerikan berupa niat membunuh langsung menyelimuti dirinya. Lalu suara ketua pembunuh terdengar lagi, "Berikan padaku dulu." Baltikiyu melambaikan lengan bajunya, dan niat membunuhnya langsung hancur. Di saat yang sama, energi darah yang mengelilingi planet merah darah itu tiba-tiba menjadi lebih gelap. Baltikiyu memandang sekilas ke planet berwarna merah darah dan berkata, 3 hari kemudian, mengerti?" Ketua pembunuh diam. Baltikiyu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Itu hanya membunuh seseorang, ini tugas yang mudah bagimu, ketua pembunuh. Hanya butuh 3 hari. Tidak perlu terburu-buru." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang di ujung langit. Setelah Baltikiyu meninggalkan lapangan bintang, dia langsung menuju ke sungai. Waktu dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung sampai di sebuah desa kecil, tapi detik berikutnya ekspresinya berubah total. Sebelum dia bereaksi, sebuah kekuatan memaksanya keluar dari desa. Baltikiyu mendongak, tak jauh di depannya, ada seorang wanita berjubah putih berjalan perlahan. Baltikiyu tersenyum tipis, "Ketua Sekte Jennifer, sudah lama tidak bertemu." Jarang ada sedikit rasa hormat dalam nada bicaranya. Bersambung.